Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Cynthia Putri Andrianti dari program studi S1 Psikologi dengan nomor NIM 2010801008. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu iman kepada makhluk gaib. Nah, menurut teman-teman, apa sih iman kepada makhluk gaib? Nah, iman kepada makhluk gaib itu adalah beriman kepada yang gaib. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan seluruh alam yang tidak dapat disaksikan oleh mata telanjang. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk beriman kepadanya dan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Salah satunya kepada hal yang tidak bisa manusia lihat, yaitu gaib. Lalu, apakah keimanan kepada yang gaib itu merupakan asas untuk memeluk agama? Nah, ya, betul sekali. Karena salah satu asas memeluk agama Islam beriman kepada Allah yang gaib dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu merupakan salah satu dari rukun iman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab Al-Quran, ini tidak ada keraguan daripadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib merupakan salah satu bentuk rukun iman. Dalam rukun iman terdapat perintah bagi umat muslim mengimani Allah dan juga malaikat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3, Allah menegaskan beriman kepada yang gaib adalah salah satu ciri orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagia rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Isi kandungan dari ayat di atas menerangkan bahwa manusia terbagi atas dua golongan. Pertama adalah mereka yang hanya mempercayai hal nyata namun tidak mempercayai atau tidak mengakui adanya sesuatu di balik kenyataan itu. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya tidak mempercayai adanya Tuhan, malaikat, kiamat, akhirat, dan lain-lainnya. Sedangkan golongan kedua adalah orang yang mempercayai adanya hal yang nyata dan gaib. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dimulai dengan kalimat mereka yang beriman kepada yang gaib. Dalam arti kata yang gaib dapat diartikan dengan yang tidak dapat disaksikan oleh panca indera atau yang tidak dapat kita lihat dengan kasat mata. Nah, tidak tampak oleh mata pun, tidak dapat didengar oleh telinga pun, namun keberadaannya dapat dirasakan. Beriman kepada yang gaib, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan seluruh alam yang tidak dapat disaksikan oleh mata telanjang, akan tapi dapat dirasakan sifat dan wujudnya. Sedangkan puncak keimanan adalah 1. Beriman kepada yang paling gaib, yang sama sekali tidak mungkin dilihat oleh kekuatan mata manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, beriman kepada yang belum atau tidak pernah kita lihat, yaitu malaikat-malaikatnya atau kitab-kitabnya atau rasul-rasulnya, dan pada hari akhir meliputi surga dan neraka. Nah, yang ketiga, beriman kepada segala yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita meragukan firman Allah tentang penciptaan malaikat, hal itu berarti mengukur benar tidaknya Allah dengan kekuatan penglihatan mata kita. Padahal soal ada atau tiada malaikat itu tidak dapat diukur dengan kemampuan penglihatan kita. Seperti kita percaya adanya roh, kita percaya dengan merasakan pengaruh roh itu dan pada jasmani kita. Nah, makhluk gaib yang disebut makhluk halus atau makhluk yang tak kasat mata atau makhluk astral adalah istilah yang digunakan untuk
untuk menyebut makhluk hidup dan eksistensinya itu tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Panca indera manusia pun tidak dapat. Nah, kata makhluk berasal dari bahasa Arab yang berarti yang diciptakan dan goib yang artinya tidak tampak, sehingga goib di sini maksud adalah apabila dilihat dari sudut pandang dengan panca indera kita manusia terhadap makhluk-makhluk tersebut, kita tidak dapat melihatnya. Dan dari sudut pandang Islam, di dalam akidah Islam, istilah goib mencakup banyak hal seperti kematian, rezeki, jodoh, roh manusia, hari kiamat, surga, dan lain-lain. Beriman kepada yang goib adalah salah satu ciri muslim yang bertakwa. Apa itu? Yang termasuk ke dalam hal goib adalah makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dijangkau indera manusia, seperti dari bangsa malaikat, jin. Di dalam keyakinan Islam dinyatakan keberadaan makhluk-makhluk gaib tersebut bahkan sebelum manusia pertama diciptakan. Makhluk dari kalangan jin telah terlebih dahulu menghuni bumi ini. Akan tetapi karena perbuatan dan merusak sebagian besar dari golongan jin tersebut dihancurkan oleh para malaikat bersama iblis, yang sebenarnya juga dari golongan jin. Kemudian Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, yang di kemudian waktu manusia dan jin hidup berdampingan di bumi bersama hewan, tumbuhan, dan benda. Di sini saya jelaskan karakteristik makhluk gaib dan perbandingan dengan manusia. Di antaranya adalah malaikat diciptakan sebelum jin, dan jin diciptakan sebelum manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, dan jin dari api, dan manusia dari tanah. Ketiganya memiliki jasad atau jasmani yang berbeda. Malaikat, jin, dan manusia sama-sama berakal, memiliki tingkatan, kedudukan, ilmu, dan amalan yang berbeda-beda dan bertingkat. Malaikat tidak memiliki syahwat, tidak berjenis kelamin, tidak makan, sedangkan jin manusia sama-sama memiliki syahwat, berjenis kelamin, makan dan minum, berkeluarga, bereproduksi, bekerja, dan istirahat, dan sebagainya. Para malaikat lebih utama daripada jin, baik dari sisi pencipta, bentuk, perbuatan, maupun keadaan. Populasi malaikat memiliki jumlah yang sangat banyak, melebihi jumlah jin, manusia, dan hewan. Malaikat diciptakan dengan tabiat selalu taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disifati dengan sifat-sifat yang terpuji. Sedangkan jin manusia diberi pilihan dan kehendak atau free will untuk taat atau ingkar. Jin sebagaimana manusia diperintahkan untuk menjalankan syariat agama, mengikuti nabi, dan diutus sehingga didapat ada jin yang muslim, kafir, juga ateis, ada yang baik dan ada yang jahat pula. Komunitas jin merupakan dengan manusia, serupa dengan manusia, memiliki bahasa, negara, dan masing-masing memiliki raja dan bawahan, memiliki teknologi dan bangun-bangunan. Para malaikat tinggal di langit, sementara jin manusia tinggal di bumi. Jin seperti manusia merasakan sakit, takut, kuat, lemah, lahir, dan mati. Malaikat, jin, dan manusia akan mengalami kematian. Malaikat peniup sangkakala adalah yang paling akhir mati di hari kiamat, dan juga yang pertama kali dibangkitkan oleh kematian untuk meniup kembali sangkakala pada tiupan kebangkitan. Bagi makhluk yang lain, bagi jin dan manusia akan dihitung atau dihisapnya nanti amal perbuatannya dikala hidup di dunia. Yang beriman
masuk surga, yang ingkar masuk neraka. Malaikat, jin, manusia tidak mengikuti perkara gaib seperti ajalnya, masa depan, hari kiamat, dan lain sebagainya. Para nabi dan rasul seluruhnya dari bangsa manusia, bukan dari kalangan jin dan malaikat. Interaksi makhluk gaib dengan manusia, yaitu para malaikat bertugas mengurusi urusan manusia, jin, hewan, dan apa saja yang diperintahkan kepadanya. Setiap manusia memiliki qarin, yaitu pendamping dari kalangan jin dan malaikat. Malaikat mampu melihat jin di setiap waktu, sedangkan jin tidak dapat melihat mereka kecuali setelah malaikat tersebut berubah menjadi bentuk lain, yaitu atau shaping feasting, yang dapat dijangkau oleh indera jin. Sedangkan manusia tidak dapat melihat malaikat dan jin dalam bentuk asli mereka kecuali berubah menjadi bentuk yang dapat dijangkau oleh indera manusia, seperti berubah menjadi hewan, suara, cahaya, api, benda terbang yang dikenal, bahkan meniru rupa manusia atau doppelganger yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, dalam alam nyata maupun alam mimpi. Keledai dan anjing mampu melihat bentuk asli jin di malam hari. Jin mampu menzolimi, mencuri harta, membalas dendam, menculik, dan membunuh manusia, sebagaimana manusia juga bisa menyakiti dan membunuh jin. Jin menjadi lebih lemah ketika menampakkan diri sehingga manusia dapat melihatnya, yang berarti juga dapat memukulnya bahkan membunuhnya. Nah, di dalam akidah Islam tidak dikenal adanya roh, gentayangan, arwah, penasaran maupun indera keenam. Diyakini bahwa setiap perginya para pelayat mayit di dalam kubur akan ditanyai 3 pertanyaan di dalam kubur tersebut, dan itu dikasih pertanyaan oleh malaikat. Manusia yang jahat mengalami siksa kubur, sedangkan yang baik mengalami nikmat kubur, dan roh yang telah meninggal tetap berada di dalam kuburnya menanti datangnya hari kebangkitan. Hal ini kadang kala dimanfaatkan oleh jin untuk meniru wujud si mayat untuk mengambil keuntungan ataupun sekedar mempermainkan manusia. Begitu pula tentang indera keenam, bahwasanya jin tidak dapat dilihat manusia kecuali jin tersebut dan jin sendiri yang menampakkan dirinya. Hanya saja jin melihat dan memilih orang-orang tertentu untuk ditampaki, kadang secara reguler. Tujuannya adalah supaya manusia mengira dan meyakini bahwa dia mampu melihat hal gaib dan mulai menyatakan kepada khayalan bahwa dia mampu mengetahui hal yang gaib. Pada akhirnya, jin akan berkomunikasi dengan manusia tersebut atau menipunya, mengaku sebagai arwah orang yang telah mati, atau menawarkan manusia tersebut mencari harta, atau bahkan mengajak kepada pendukun atau kesyirikan seperti datang ke kuburan binatang untuk selain Allah sebagai syarat terpenuhi hajatnya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang iman kepada makhluk gaib. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.